Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya edisi tanggal 14 Mei 2024. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pagi ini kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Jika pada saat ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan segala kekuatan yang baru dan tidak kekurangan sesuatu. Bahkan kami akan mendahului kegiatan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Olehnya itu ya Bapa di surga, berikan kami waktu hikmat akan firman-Mu ini sehingga kami mampu membaca dan merenungkannya. Ampuni salah dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Titus pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan yang akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pada waktu yang ditentukannya, Ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitahuan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman dan tidak patut dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengaturan rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Amin. Demikian puji firman Tuhan. Judul renungan kita yaitu berpegang kepada perkataan yang benar. Manda untoe kada manappa. Seseorang dapat dipercaya karena perkataannya. Orang Toraja sering menyebut, ia tuto si patu di katapai, ia motu toma kada tongan. Artinya, perkataan yang benar adalah perkataan yang punya dasar, dapat dipertanggungjawabkan. Paulus menasihati Titus bahwa untuk melanjutkan pelayanannya, ia perlu mempersiapkan para pelayan, yakni para penatua yang akan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kepada Titus, Paulus mengingatkan agar tetap berpegang kepada ajaran yang benar, baik yang diajarkannya terlebih firman Tuhan. Paulus menegaskan agar Titus harus ketat dalam memilih mereka yang mengatur rumah Allah. Kriteria tersebut adalah orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Seringkali terjadi dalam jemaat, ukuran menjadi pejabat gerejawi adalah mereka yang dikenal dalam masyarakat, mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, atau mungkin saja karena keturunan. Namun,
Paulus mengingatkan Titus agar jangan gegabah dalam memilih dan menetapkan pelayanan Tuhan. Ukuran-ukuran tersebut di atas tidak menjadi syarat. Yang dibutuhkan dari seorang pelayan adalah ketulusan dan kemurnian hati untuk mengangkat pelayanan dan tidak dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan. Pada bagian terakhir bacaan ini, Paulus menegaskan lagi bahwa dengan semua karakter pelayan seperti itu, mereka dapat menasihati orang karena ia sudah melakukannya. Sebab itu, bagi siapa saja yang pada dirinya melekat jabatan gerejawi atau pelayan, apa saja yang dilakukan dalam jemaat, hendaknya dilakukan berdasarkan ajaran yang benar, menurut firman Tuhan. Amin. Sampai di sini renungan kita. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas waktu dan hikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Bapa di surga, tanamkanlah firman-Mu ini dalam hati jiwa pikiran kami, sehingga pada hari ini semua aktivitas kami boleh terlaksana dengan baik atas bimbingan, kasih, dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami datang mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.